Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik jamaah subuh rahimakumullah, Bapak Ibu semuanya. Sehat nggih? Nggih. Alhamdulillah sehat sedaya. Kepanggih malih. Kepanggih malih semuanya masih hidup semuanya. Masih hidup nggih? Kita hari ini mesti bersyukur kita hari ini tidak hanya hidup. Nggih. Kita tidak hanya hidup, tetapi Allah memperjalankan kita dari rumah ke tempat kita ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Karena di luar sana banyak sekali orang yang masih tidur. Banyak sekali orang yang masih tidur. Sementara Allah perjalankan kita ke tempat yang mulia ini. Kemudian kita tidak hanya hidup, kita tidak hanya diperjalankan, tetapi kita juga produktif insya Allah. Karena subuh itu energinya luar biasa dahsyat. Setiap langkah kita dari rumah ke masjid itu diikuti oleh para malaikat. Maka ketika dari rumah kita itu perjalanan kita itu penuh zikir, penuh doa, maka sebanyak itulah malaikat mencatat doa-doa kita. Apalagi kalau dibanyakin sholawat di perjalanan itu, Masya Allah. Kan sudah ada riwayatnya itu, ketika Rasulullah itu dimi'rajkan oleh Allah, kemudian di perjalanan ketemu orang yang makhluk yang jarinya itu sangat banyak. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, itu siapa itu?" "Oh, itu malaikat yang tugasnya menghitung setiap butiran hujan yang turun Rasulullah." "Boleh saya bertanya kepada malaikat itu?" "Boleh ya Rasulullah." Bertanyalah Rasulullah kepada malaikat itu, "Wahai malaikat, tugas jenengan apa malaikat?" "Ya Rasul, tugas saya itu mulai alam ini diciptakan sampai ila yaumil kiamah nanti, jumlah butiran hujan yang turun ke bumi sampai hari kiamat itu nggak pernah lepas dari hitungan saya. Semuanya akuntabel, terhitung, nggak ada yang lepas. Tapi satu ya Rasul yang tidak bisa saya hitung," kata malaikat. "Apa itu malaikat?" "Satu yang nggak bisa saya hitung dan saya nggak mampu menghitungnya." "Ya apa itu malaikat?" Rasulullah makin penasaran. "Kalau ada umatmu," kata malaikat, "yang senantiasa membasahi lisannya dengan bersolawat padamu, itu rahmat Allah saya gak bisa ngitung saking banyaknya ya Rasul." Masya Allah. Jadi kita itu jamaah sekalian, kalau dari rumah melangkahkan kaki itu dengan sholawat, maka malaikat yang jarinya jutaan itu gak mampu menghitung banyaknya rahmat Allah yang diberikan pada kita. Masya Allah, luar biasa. Dan saya lihat dari wajah-wajah ini, wajah-wajah pencinta sholawat semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih mandok-mandok kalau turu nggak mboten napa-napa nggih. Nah, seperti biasa jemaah sekalian, awal sekali saya selalu mengajak kita semuanya ayo bersyukur ya. Bersyukur dengan kondisi kita saat ini, apapun itu. Bersyukur dari hal yang paling simpel. Oh iya, enggak muncul ya. Hal yang paling simpel itu apa? Nafas kita, ambaan kita. Ada yang jamaah di sini itu usianya 5 tahun ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Ini data ini saya ambil tahun 2000, harganya belum naik waktu itu ya. Harganya belum naik. Ada yang usianya 40 tahun? 40 tahun? Nggak ada. Masya Allah, ini berarti sufi semuanya ya. Ada yang 45 tahun? 45 tahun? Ibu-ibu? Masya Allah. Ini sudah di atas 45 tahun semua. Ada yang 50 tahun? 50 tahun? Masya Allah, 50 tahun nggak ada. Atau malu?
Nah, tahun 2000 Pak, sekarang udah berapa tahun? Penelitian terbaru itu angkanya sudah naik eksponensial ya. Kalau usia kita saat ini 50 tahun, maka saat itu kami menghitung itu dari oksigen saja, dari O2 yang kita hirup setiap hari, yang otomatis, karena saking otomatisnya kita jarang menyadari betapa itu nikmat yang paling besar yang diberikan Allah pada kita. Saking biasa. Kalau usia kita 50 tahun, kalau dinominalkan, dikonversi ke rupiah, tahun 2000 hutang kita ke Allah itu dari ambekan tok itu totalnya 224 miliar 212 juta. Itu ambekan tok. 224 miliar tahun 2000. Data terbaru, sebenarnya saya semalam itu nyari, lupa naruhnya. Data terbaru per bulan hutang kita ke Allah dari oksigen saja itu lebih dari 10 miliar. Kalau dikonversi ke rupiah, enten apa? Oh, tiyang niku gajine saulan 10 miliar. Teng mriki Pak, masjid niki enten. Jenengan pinter Pak. Enten yang bisa membeli nikmat yang segini mahal itu Pak. Insya Allah nggih teng mriki mboten enten. Insya Allah ngoten nggih Pak. Sebulan lah Pak, enten. Insya Allah. Ini kalau usia 50 tahun jamaah. Lah kalau usia sudah 55, 60 tahun, berapa ratus miliar atau triliun mungkin hutang kita ke Allah dari ambekan tok. Ambekan tok niku lho Pak. Ambekan. Orang nek kena serangan jantung itu kan ambekannya sulit karena saya pernah mendampingi. Apalagi angin duduk, apalagi waduh macam-macam. Oh, pas kena Covid. Ini lulusan kumlot saya Pak, kena Covid Pak. Oh ya sama gitu Pak. Aduh, apalagi kalau harus pakai oksigen itu kan. Nah, kita alhamdulillah sampai hari ini masih gratis. Ya, alhamdulillah. Nah, niku coba kita sadari. Ayo kita bersyukur bersama-sama dari ambekan ini. Coba ngambil posisi yang paling nyaman. Nah, yuk ngambil posisi yang paling nyaman. Duduk sila yang paling nyaman. Nah, yes. Pokoknya yang paling nyaman, boleh begini, boleh sila begini, ya, terserah. Ini based on semuanya by riset. Saya nggak asal, ini sudah ada penelitiannya ya, tapi nggak bisa terslide, nggak apa-apa. Jadi cara kita bernapas, sekarang pelatihannya lagi mahal Pak. Sekarang ini lagi mahal. Change your breath, change your life. Lu ubah cara bernapasmu, hidupmu akan berubah. Kemarin saya lihat hanya latihan kursus bernafas itu 4 kali pertemuan online, biayanya 10 juta Pak. Cara bernafas, cara ambekan itu loh Pak, 10 juta 4 kali pertemuan. Mas, ini aneh-aneh. Banyak yang ikut, banyak. Pengajaran teman saya sendiri, satu alumni sama saya. Dulu ngambil sertifikasi ini, ngambil sertifikasi bernafas itu bareng-bareng dulu Pak. Ya dulu memang ngambil sertifikasinya mahal Pak. Aneh tuh Pak, berambekan tuh anak sertifikasi ini. Tapi sekarang dia buka kelas untuk umum, cara bernafasnya. Setiap malam itu, selalu banyak orang yang ikut. Luar biasa. Nah, ayo coba ngambil posisi yang paling nyaman. Ayo, kita akan bernafas ala nafas yang paling natural untuk meningkatkan level syukur kita. Nafas paling natural itu adalah nafasnya baby, nafasnya bayi. Jangan lihat bayi itu kalau tidur, kalau bernapas, pasti yang berkembang perutnya. Bukan di sini. Itu nafas paling natural. Nafas bayi itu nafas yang paling alami. Nafas bayi itu nanti lain sama materi kita. Nafas yang paling cepat ngereduksi amarah atau emosi kita. Nafas perut. Nafas perut itu ciri-cirinya kalau kita narik nafas, perutnya yang mengembang. Nah, bisa dipegang perutnya masing-masing ya. Nah, kalau dadanya, terutama dada atas sampai rongga sini yang mengembang, itu berarti jenengan belum pakai nafas perut, tapi nafas standar, nafas biasa. Nafas biasa
itu cenderung orang cepat capek, dan kalau marah landingnya lama. Kalau sudah marah kan matanya melotot, ininya urat-uratnya kaku, ambaknya lebih kencang, dan degup jantungnya lebih cepat. Tapi kalau nafas perut tenang. Nah, biasanya kori-kori, ini ada tim kami, kori nasional, itu banyak latihannya napas diafragma dan napas perut, makanya napasnya panjang. Nah, coba ayo kita latih bersama-sama, Pak. Ayo kita latih bersama-sama. Jenengan nanti bisa coba setelah sholat sambil berzikir itu, Allah, alhamdulillah, Allah. Oh, ini masya Allah luar biasa, luar biasa. Salah satu teman saya di kementerian itu, karena saya banyak ngajar di BUMN seluruh Indonesia. Beliau itu mencoba, Mas, aku setiap malam nyoba, setiap habis entah itu tahajud atau salat ini, tak coba Mas, dengan level kesyukuran yang tinggi. Ajaib Mas. Berapa lama? 21 hari. Ajaibnya apa? Banyak tekanan, banyak masalah di pekerjaan, dan kerutan di wajahnya itu sekarang sudah rata. Loh, masing-masing orang itu pengalaman spiritualnya beda-beda Pak. Karena mengakses level energi kesyukuran yang tinggi. Beda-beda level ininya. Dan saya juga berharap, saya lagi menarik miracle, menarik keajaiban-keajaiban yang sudah Allah tebarkan. Jadi ceritanya Pak, saya itu sampai sekarang belum tidur. Saya belum tidur. Anak saya sakit. Semalam itu tiba-tiba demam tinggi Pak. Masya Allah. Nah, kemudian saya nanya istri saya, Ma, kalau ayah tinggal gimana? Wes ya, bismillah. Nanti dikonversi. Sudah paham istri saya kalau soal konversi itu. Niatin ya. Kalau ayah berbanyak berbagi, maka insya Allah Allah kasih rahmatnya ke anak kita, dan insya Allah anak kita akan disembuhkan oleh Allah. Oh siap. Maka saya juga minta doa ya Pak. Saya semalam itu belum bubuk ini, belum tidur ini ya. Tapi saya ingat ketika kita memberikan manfaat untuk orang lain, maka Allah ngurusin yang kepentingan kita yang di rumah. Maka insya Allah mudah-mudahan anak saya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jamaah, ayo kita latih bersama-sama level kesyukuran ini. Dan ini kalau dilatih setiap hari, insya Allah miracle, keajaiban, entah itu sehat, entah itu rezeki, entah itu apapun lah, ajaib-ajaib yang datang dari Allah itu tiba-tiba, ya Allah ternyata luar biasa, enak banget ya. Ini kita belum masuk materi ya, kita masih latihan syukur dulu. Yang mudah-mudahan meskipun sederhana, tapi dipraktekkan. Karena ilmu itu sebanyak apapun, sebagus apapun, kalau nggak dipraktekkan nggak akan pernah jadi ilmu. Ilmu nggak akan pernah merubah hidup jenengan, nggak akan pernah bisa merubah kecuali dipraktekkan. Belajar puluhan juta nggak praktek, bukan sakit. Ya. Maka yuk kita praktek. Ambil posisi yang paling nyaman. Coba jenengan pegang perut dan dadanya ya, pegang perut dan dadanya. Nah, jenengan narik nafas. Kalau perutnya yang berkembang, itu berarti nafas perut. Kalau dadanya yang berkembang, jangan ada yang tegang ya, harus rileks banget, rileks banget. Rasulullah itu ketika menerima wahyu, kondisinya adalah zero. Zero itu artinya nggak ada yang tegang sedikit pun di tubuh kita, gitu ya. Coba tarik nafas. Nah, kalau nggak kuat boleh dilepaskan pelan-pelan. Semuanya ada hitungannya jamaah sekalian. Tapi nggak apa-apa, kita belajar dulu yang paling basic ya. Tarik nafas. Lihat perutnya yang berkembang. Lepaskan pelan-pelan. Lepasnya lewat mulut boleh, lewat hidung boleh. Nyaman senyamannya. Tarik nafas pelan-pelan. Tahan di perut. Hitungan 4 kali boleh. 1, 2, 3, 4. Lepaskan pelan-pelan. Nah, terus itu dilatih, lihatlah dan rasakanlah udara itu, oksigen itu masuk melalui hidung jenengan, lihat bentuknya meskipun nggak kelihatan, visualkan. Kemudian masuk memenuhi seluruh rongga kepala. Kepala yang penat, yang pusing, karena kena oksigen perlahan-lahan makin enak.
turun ke leher, sampai dada kita menjadi plong, turun ke perut kita karena banyak penyakit, sumber penyakit di perut ini lama-lama jadi plong. Ya, terus saja dilatih jamaah. Nah, sekarang mari kita sambil bernapas itu kita menyebut yang memberi nafas. Kita akses yang memberi nafas. Yang selama ini kan kita asal bernapas tanpa pernah menyebut yang memberi nafas. Coba diakses. Ya Allah. Dirasakan saja. Tidak hanya sekedar narik nafas, tapi dirasakan. Nanti ketika melepaskan, Alhamdulillah ya Allah. Itu kalau dilatih setiap hari, maka setiap keluar masuknya nafas yang ada hanya Allah, Alhamdulillah, Allah, Alhamdulillah. Kalau sudah seperti itu jamaah, Masya Allah, miracle itu luar biasa. Ajaib-ajaib itu luar biasa. Maka kita melatih dari yang paling simpel ini ya. Ayo kita sekarang bernafas sambil menyebut namanya. Boleh ya Rahman, ya Rahim, atau ya Allah, terserah. Mana yang paling nyaman untuk jenengan semuanya. Coba tarik nafas, Allah. Ya Allah. Kemudian tahan di perut. Lepaskan pelan-pelan, Alhamdulillah. Terus tarik nafas lagi. Allah. Lepaskan pelan-pelan, Alhamdulillah. Tarik nafas lagi, Allah. Alhamdulillah. Terus dilatih ya, sekuatnya semampunya. Kita nggak pakai hitungan dulu. Allah, Alhamdulillah. Jenengan ketika menyebut namanya sambil mensyukurnya, ya Allah, terima kasih ya Allah, sik gratis. Terima kasih ya Allah, sik lancar. Terima kasih ya Allah, diparingi sehat. Terima kasih ya Allah, gak nggawe tabung. Terima kasih ya Allah, gak pakai oksigen. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, masih bisa dengan normal. Terima kasih ya, terus terima kasih ke Allah jamaah sekalian sambil bernafas. Ya Allah, terima kasih ya Allah, bisa sampai di masjid ini. Terima kasih ya Allah, sampai dengan selamat. Terima kasih ya Allah, ketemu dulur-dulur di masjid ini. Terima kasih ya Allah, jenengan berkahi semuanya. Terima kasih ya Allah, jenengan rahmati semuanya. Terus akseslah kesyukuran itu, syukur yang jenengan rasakan setiap hari. Allah, terima kasih ya Allah. Terus dirasakan mawon jamaah sekalian, syukurnya. Terima kasih ya Allah, cek lancar ambekan iki. Coba sak detik, coba 3 detik gak ambekan. Ya Allah, tersengal-sengal kita. Apalagi 1 menit ya. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah. Kalau yang punya banyak masalah apapun itu, masalah hutang piutang, masalah sehat, masalah sambil tarik nafas itu jenengan Allah, kemudian tahan di perut, kemudian bayangkan semua masalah yang berat itu, kemudian ketika menghembuskan nafas, seolah-olah semua masalah itu keluar lewat mulut boleh, lewat hidung boleh, sambil Alhamdulillah ya Allah. Terus dilatih jamaah sekalian. Allah, kalau masalahnya soal anak-anak yang nakal, anak yang sulit diajak dan sebagainya, tetap terima kasih sudah dikaruniai anak. Terima kasih sudah anak di rumah, sudah ada anak di rumah. Terima kasih anak sehat. Terus diakses itu. Kemudian ketika nahan nafas, jenengan ingat-ingat sambil fokus ke anaknya. Kemudian hembuskan pelan-pelan. Alhamdulillah, anak yang susah diajak itu perlahan tapi pasti jadi baik. Karena Allah ya muqallibal qulub, menggerak-gerak, membolak-balikkan hati.
Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Bahkan masalah yang berat pun seolah-olah Allah sudah mulai kasih jalan keluar. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seusia jenengan ini Pak jamaah. Seusia jenengan ini luar biasa karena mungkin sering di masjid sehingga nafasnya lancar ya. Di luar sana di rumah sakit itu kan banyak banget orang yang bernafas. Apalagi kemarin waktu melihat Pak Tri kemarin Pak mantan Wapres ya yang di Jakarta itu harus pakai ventilator gitu ya. Teman-teman yang besok di sana tuh, ya Allah, nafas ini luar biasa. Dulu waktu ya Hasyim Mujadi mesti sakit, semuanya besok ke sana harus pakai ventilator. Maka yang sekarang ini sadari itu Pak, ilmu sadar nih kita ini. Sadari itu setiap nafas ini dan syukuri. Alhamdulillah ya Allah. Pertanyaan saya, ketika sudah menarik nafas dan disyukuri, rasanya dos pundi Pak? Dos pundi Pak rasanya Pak? Plong nggih, rasanya enak meskipun masalahnya si utangi si ono ngoten nggih. Enggak mungkin utangnya tiba-tiba lunas. Tapi plong karena kita mulai melatih nafas perut. Nafas perut itu nafas yang bisa membuat saraf dalam tubuh kita itu menjadi rileksnya jauh lebih lama. Allah ya Allah. Jadi setiap hembusan nafas itu Allah Alhamdulillah. Coba jenengan latih sampai nanti ketemu saya lagi kapan? Enggak tahu kapan gitu sudah. Insya Allah puasa. Nanti kemarin saya di WA untuk ngisi jadwal puasa. 100 hari lagi nih. Coba terus dilatih ilmu sadar nih Pak, ilmu sadar. Kalau melatih ini ada experience, ada pengalaman spiritual baru, jenengan boleh WA saya. Pak, rasanya terus piye mana iki? Terus piye mana praktek iki terus. Nanti tak WA. Nah. Oh nggih, mohon maaf dulu saya pernah janji memberikan buku di sini. Tadi tuh, Mbah, saya udah siapin 7 buku di meja saya. Ya Allah, karena anak fokus di anak, terus mobil belum, waduh langsung gitu. Ya Allah, baru ingat astagfirullah, buku lupa. Insya Allah berikutnya, insya Allah saya sudah siapin 7 buku. Nah, coba ini terus dilatih. Ketika banyak masalah, Allah, ya Allah, berat tapi coba, alhamdulillah, terus seperti alhamdulillah dikasih masalah. Berarti Allah masih melihat jenengan kuat menerima masalah ini, memikul masalah ini. Gitu. Pun pakai alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Latih. Baik. Kita akan masuk ke materi yang pertama. Mungkin waktunya nggak cukup mungkin ya. Sebentar. Semuanya masih hidup, masih kuat? Masih kuat. Baik. Coba tangannya yang punya tangan diangkat seperti ini. Yang punya saja Pak, yang nggak punya nggak usah, nggih. Digerak-gerakkan. Nah, yang berdekatan sama orang di sampingnya, letakkan tangannya ini. Semuanya tangannya masih bisa digerakkan seperti ini, nggih. Alhamdulillah tasyuk normal. Yang kiri. Alhamdulillah tasyuk normal. Nggih. Yang tangan lagi, yang tangannya letakkan di orang yang ada di sampingnya seperti ini. Nah, di bahunya boleh. Nih. Oke. Alhamdulillah. Tolong tirukan saya. Pak, Bu, yuk. Pak, Bu. Semangat nggih? Semangat. Mumpun ngontak ngantuk ae. Alhamdulillah. Tasik lancar nafase. Tasik lancar ambekane. Alhamdulillah. Ampun, ganti yang kiri sekarang. Ganti yang kiri. Nah, biasanya pembalasan jauh lebih kejam. Lebih keras, Pak. Ojo. Yuk ikuti saya. Pak, Bu. Pak, Bu. Matur nuwun. Matur thank you.
terima kasih. Sudah diingetin. Jenengan juga semangat. Ojo ngantuk-ngantuk Ambakane lancar. Alhamdulillah. Semangat. Oke. Banter ya, Pak. Baik jemaah sekalian, hari ini kita akan membahas hal yang cukup esensial, cukup mendasar, dan ini terjadi di kehidupan kita. Apa itu? Sesuai playernya mungkin sudah ada ya, tentang angry, tentang marah. Makanya di luar sana di perusahaan, tema angry management itu laku, Pak. Karena level manajer, level kepala bagian itu ngamuk ya senengannya, Pak. Ngamuk ya senengannya. Saya 15 tahun jadi seorang HR manager di sebuah perusahaan perusahaan besar gitu ya. Banyak orang asing di dalamnya. Ya, level-level saya memulai karir mulai paling bawah sampai jadi seorang manajer. Di level-level itu tensinya tinggi, ngamuk aja. Apalagi ketika di rumah anak kita itu gak kena dikandani, istri kita itu ngomongnya gak enak, nyeletuk gak enak, wow, tambah emosi. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mengelola marah itu. Pertanyaan saya di sini, siapa yang minggu terakhir ini pernah marah? Jenengan pernah marah, Pak? Pernah. Tiap hari. Jenengan pernah marah, Pak? Pak, jenengan pernah marah, Pak? Minggu ini nggak pernah marah, Pak? Ya. Hati-hati. Penelitian mengatakan, ketika kita marah, langsung gelap begitu, Mas. Napas mana yang berdetak? Ya. Mata juga mulai marah. Ketika sudah seperti itu, degup jantung lebih kencang. Itu potensi kita kena tekanan atau serangan jantung sangat tinggi, dan pasti tensi kita pasti naik. Darah tinggi, darah merah, darah kental, dan kekentalan darah. Dan hati-hati, kalau sudah seperti itu pasti perut itu mual. Karena asam lambung itu produksinya luar biasa banyak. Kalau sudah seperti itu, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Kayak lagu ya, Pak. Hati-hati dengan marah. Nah, pertanyaan saya, jenengan kalau minggu kemarin marah, ketika jenengan marah, hasilnya apa, Pak? Hasil itu tambah api, lego. Hasilnya itu tambah bagus atau tambah gak jadi apa-apa? Makanya marah itu, jamaah sekalian, marah itu sekarang ini, Pak, nggak usah Amerika jauh-jauh, Amerika udah lama disewakan foreign, bilik-bilik seperti itu disewakan untuk melampiaskan marah di Amerika. Di Indonesia sudah ada. Di dekatnya Polda Metro, di sebelah mana itu ya? Itu ada klinik khusus, namanya klinik, saya nggak sebut nama kliniknya. Kebetulan kami di Asosiasi Psikologi dan Konselor itu pernah diminta untuk melihat pejabat negara ini ketika marah, kemudian masuk ke ruangan situ, memang sudah disiapin gitu ya. Itu memang untuk melampiaskan emosinya. Boleh di ruangan itu ngomong nggak karu-karuan. Wah, kebun binatang keluar semuanya, Pak. Bahkan dia tuh marah ke siapa, gambarnya ditulis di situ sambil dimaki-maki nggak karu-karuan. Dan sekarang ruang-ruang seperti itu sudah banyak disewakan di Jakarta. Kalau dulu di Amerika udah banyak, tapi sekarang di Jakarta udah banyak. Nyewain orang yang biasanya marah. Apalagi di pejabat di negeri ini, waktu itu kebetulan kami yang nulis apa saja yang menjadi sebab kemarahannya, ya mohon izin, mohon maaf yang mungkin di sini ada purnawirawan kepolisian, rata-rata masalahnya seperti Pak yang sekarang masih berjalan sesama polisi. Apa? Ada yang tahu kan?
Nah, Pak Sambu. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi banyak disewakan ruang-ruang di sana. Waduh, ngeri kalau ngelihat orang-orang pejabat di level itu, marahnya luar biasa, Pak. Nah, apa yang terjadi ketika kita marah? Kita mungkin bisa lihat yang lagi viral ya Pak, anak di Sidoarjo itu bukan ditangkap polisi tapi dicekal polisi gitu ya. Anak SMP ketika bawa motor ya, lagi ditangkap polisi gitu ya, ditanyain miso ya Pak. Waduh, itu anak SMP Pak. Waduh, kalau ngomong-ngomong, wes miso pokoknya, so gitu. Wah, anak SMP loh Pak. Yo, itu luar biasa. Karena marah. Kemudian kalau di level pimpinan, kebetulan saya di BPSDM provinsi gitu ngajar eselon 2, eselon 3 dan eselon 2 gitu ya. Wah, itu kalau bosnya marah gitu. Waduh. Kalau marah di depan banyak orang itu ya apa, Pak? Ngeri. Aduh, ngeri. Jenengan sendiri deh, kalau jenengan marah ke anak atau ke istri, kan rasanya nggak enak. Yang kita itu setelah marah nggak enak, yang dimarahin juga nggak enak rasanya, gitu ya. Maka hati-hati dengan marah. Ada 3 bahaya ketika kita marah. Bahaya yang pertama itu adalah bahaya fisiologis, fisik kita. Ya, kita cenderung mudah migrain, mudah pusing, tensi darah tinggi, asam lambung naik, degup jantung mulai. Ini aspek fisik. Kemudian ada bahaya psikologis. Bahasa psikologis itu ketika kita marahin anak kita, marahin istri kita, yang dimarahin ada rasa mangkel, kemudian kita merasa bersalah juga. Itu aspek psikologis. Duh gak enak, tapi mau nyaluk sepuro. Karena ego, gengsi. Hati-hati ketika kita ego itu singkatannya adalah God out. Kita mengeluarkan Allah, Tuhan dari dalam diri kita. Jadi ketika kita marah, ketika ada ego dalam diri kita, berarti di dalam diri kita lagi nggak ada Allah. Setan yang masuk di sini. God out. Kita sengaja mengeluarkan nilai-nilai Allah, nilai-nilai Tuhan dari dalam diri kita. Hati-hati. Dan yang ketiga adalah bahaya sosial. Saya yakin kalau kita sering marah, orang di sekeliling kita nggak nyaman. Betul? Gak enak. Amuan itu. Siapa sih yang diserai? Waduh, wis. Aduh, ngamukan itu, gak enak. Bahaya sosial gitu ya. Saya siapin videonya sebenarnya Pak. Ini bagus sekali video ini. Jadi ketika kita marah itu Pak, dan dilihat oleh anak kita yang usia di bawah 13 tahun, anak kita persis akan meniru itu. Ngeri Pak. Ini based on penelitian. Videonya bagus banget. Kemudian ketika kita ngerokok, hati-hati, siang biasa ahli hisab. Ya, anak kita ngelihat, anak kita usia di bawah 13 tahun, memang penelitiannya di situ Pak. Di bawah 13 tahun, perilaku apa yang dimunculkan oleh orang tua kita, itu ditiru plek keteplek Pak. Meskipun ketika melakukan itu sembunyi-sembunyi. Hati-hati. Itu ada orang tua marah, wah. Anaknya di belakangnya turun marahnya persis sama orang tuanya. Sambil nunjuk-nunjuk gitu. Ini videonya bagus banget ini. Maka hati-hati dengan marah kita. Kalau yang dimarahi pasangan kita mungkin bisa nahan, tapi kalau anak kita Pak, pasti marah, kemudian dia akan mencontoh itu. Hati-hati. Hati-hati dengan marah ya. Bahkan ketika bapak itu mukul anaknya itu di sebelah mukul temannya Pak. Kalau ini udah banyak. Mungkin jenengan pernah dengar 20 anak di panti, pondok, itu disodomi ustadznya. Masuk di TV ya, masuk TV nasional, di Polres Sidoarjo itu ketangkep ustadznya adik kakak. Pelakunya adik kakak, dan saya waktu itu diminta, Mas minta tolong Mas, 20 anak itu terus piye korban nih Mas. Pak itu lihat orang langsung takut Pak, takut. Dan yang membuat kami terbelalak kaget adalah ketika saya tanya anak yang usia 7 tahun itu, kamu diapain?
dari belakang. 7 tahun, Pak. Hafalannya sudah 7 juz waktu itu. Tapi dihajar dari belakang. Berapa kali? Sampai anak umur segitu, Pak. 7 tahun, 10 tahun, 13 tahun, macam-macam. Sudah mulai merasakan nikmat ketika dari belakang. Astagfirullah. Ya Allah, Pak, ngeri. Dan yang paling membuat saya kaget adalah, terus kamu ngapain di luar sana? Ya saya pengen main futsal, terus pengen renang, terus saya nyari teman untuk saya garap dari belakang. Ya Allah, Pak, anak seusia itu, Pak. Jadi di luar sana predator ini luar biasa, Pak. Duh, ngeri. 20 orang waktu itu saya mendampingi mereka dari aspek mental dan psikologi. Ngeri, Pak. Jadi apa yang mereka alami, mereka akan praktekkan di luar sana. Ya Allah, astagfirullah. Apakah kita boleh marah? Boleh. Tapi pada tempatnya. Contoh, istri kita digoda orang, ya wajib marah. Kemudian agama kita dijelek-jelekkan orang, ya wajib marah, harus marah. Harga diri, ya marah. Tapi marah yang terukur, gitu ya. Nah, HR Tirmidzi di nomor hadis itu nomor 2191 itu mengatakan ada level marah. Jenengan masuk yang mana ini ya? Ada orang itu level pertama, itu ada orang yang gak gampang marah, tapi ya marah, tuh, lambat marah dan cepat reda. Itu ketika misalnya didolimin gitu ya. Aslinya ya marah, Pak, tapi dia masih bisa menahan. Dan dia cepat melupakan itu. Nah, ini di hadis At-Tirmidzi ya. Lamban marah dan cepat reda. Kemudian orang yang kedua ini cepat marah, wow, langsung wut gitu. Tapi cepat reda. Nah, kemudian yang ketiga lamban marah dan lamban reda. Wow, mendem. Yang keempat cepat marah tapi gak reda-reda. Jenengan ini masuk sing ndi kira-kira niki, Pak? Sing terakhir. Cepat marah gak reda-reda. Nah, ini menurut hadisnya tuh dibagi ada 4 ini, Pak. Ada 4 ini. Ya, mudah-mudahan harapan kita tuh boleh marah tapi cepat reda. Biar nggak jadi penyakit. Setuju nggak? Nah, kemudian marah, saya cepetin aja. Bagaimana sih cara mengelola marah? Nah, sesuai tema, cara mengelola marah. Saat sedang marah, maka cara yang pertama adalah pause atau jeda, diam. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari mengatakan, jika salah seorang di antara kalian itu marah, maka diamlah. Nek jenengan itu diamuk bojone bendina nang omah, ibu arek-arek ngamuk ae, diamlah. Diamlah. Ojo dilawan ngamuk sisan. Bahaya. Ya. Diamlah. Kalau ada salah seorang di antara kamu lagi marah, maka diamlah. Karena marah itu lagi lepas kontrol, ya. Kemudian ngapain aja ketika sedang pause itu ketika sedang jeda, ya. Ketika sedang pause, jenengan mesti menyadari, tarik nafas lagi, tahan di perut, kemudian ya Allah, marah, aku ini marah. Sadari itu, marah, ya Allah marah. Sadari dulu. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Muslim ini ya, ketika sedang marah, bacalah ini berulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca berulang-ulang. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, seandainya ia mau mengucapkannya pastilah hilang marah itu darinya. Kalimat itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca itu. Jangan juga seperti ini, kalau ada teman-temannya marah ketika rapat masjid, marah-marah jenengan bareng-bareng a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tambah marah, Pak. Jadi itu. Yang pertama, sadari kalau kita sedang marah.
Sambil tarik nafas tahan di perut, ya Allah marah, ya Allah marah. Bisa? Bisa. Mudah? Enggak mudah. Yang kedua jangan lupa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambil sadar, ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan lagi yang disalahkan ini ya. Yang ketiga, ketika sedang marah jenengan jangan hanya duduk, jenengan pindah posisi, berdiri, jalan, dirapat sedang marah. Ya Allah, jenengan izin ke toilet, pipis boleh, wudu juga boleh, ya. Pindah posisi. Ini hadis riwayat Abu Daud. Bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, atau maka ketika sudah cukup. Tapi jika belum hilang, maka berbaringlah. Itu artinya pindah. Maka kami itu Pak di asosiasi, kalau sedang full emosi, full beban gitu, kami bisa ke air terjun. Karena alam air terjun itu energinya paling tinggi. Energi alam di gunung, di air terjun itu sangat tinggi untuk menetralisir semua toksin-toksin dalam tubuh kita. Nah, ketika di sana jenengan bisa latih tuh nafas. Ya Allah, alhamdulillah. Enak banget, Pak. Dan di Jepang, ternyata Pak, di Jepang orang-orang yang umurnya ratusan tahun, ada yang 150 tahun, masih kelihatan muda, 200 tahun. Ternyata yang dia lakukan adalah setiap hari itu melatih nafas dan latih nafas di area alam, gunung atau kebun dan sebagainya. Di mana banyak oksigen di sana, mereka melatih itu. Orang Jepang, salah satu ini ya. Salah satu. Maka ayo bareng-bareng ke air terjun ya Pak. Apalagi mandi. Wah, sambil mandi rasakan semua beban itu hilang. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah. Wah, enak banget. Enak banget. Ayo Pak, jenengan jak pulang ya Pak. jenengan ajak kula, kita latihan bareng-bareng di alam. Wah. Oh, enak Pak, asli Pak. Asli. Cobaan perawan mboten enten Pak, cobaan rondo ya. Oh, nggih. Oh, itu energinya bagus, Pak. Bagus banget. Nah, nanti kita bareng-bareng. Ini penelitiannya proven, jurnalnya udah ribuan. Banyak banget. Maka ternyata rahasia orang Jepang itu di sini. Dan orang-orang yang sering rematik, sering naik tangga-tangga menuju air terjun. Tapi sambil latihan nafasnya tuh, alhamdulillah, alhamdulillah, terus sebut alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka sudah, jangan. Nah, insya Allah begitu, insya Allah. Asalkan satu, syaratnya sitok Pak, ojo ngamuan. Engkau wis belajar wis praktek, kau mah ngamuan mana ya? Iki Joko Sembong naik becak, gak nyambung Cak. Nggih, makanya enak lunga-lunga jangan kula. Kemudian apalagi yang dilakukan? Yang tadi itu berpindah posisi. Bisa berdiri, duduk, kemana, atau ke air terjun dan sebagainya. Yang berikutnya adalah, yang keempat, ambil air wudhu. Sesungguhnya amarah itu datang dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, berwudu. Tapi kalau sekedar berwudu Pak, kita tuh kalau berwudu kan cuma gini. Kadang-kadang ada yang dari sini, ada yang sini. Kalau hadisnya kan dari sini dulu Pak. Nah, kalau kita itu asal berwudu Pak, tanpa ruh, tanpa rasa, maka ya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita berwudunya itu berwudu pakai rasa, ada ruh di sana. Ambil air itu dirasakan gitu ya. Mengapa sih kita mesti membersihkan sela-sela ini gitu ya? Karena ini saraf-sarafnya yang menuju ke sini luar biasa, banyak kok dari tangan-tangan ini menuju ke saraf otak gitu ya. Kemudian dibilas-bilas seperti ini sambil dibersihkan seperti ini. Nah, kemudian dirasakan tuh airnya. Air ini akan masuk ke pori-pori wajah kita. Saya dirasakan tuh, ya Allah enak banget, ya Allah segernya, ya Allah. Sambil merasa air ini masuk ke dalam pori-pori kita, sehingga terpancarlah aura wudhu kita di sana.
Ya, kalau kadang-kadang kalau wudu sekedar wudu ya nggak ada rasane, Pak. Kalau rasane. Biasanya sholatnya ya rada hambar. Makanya kita perlu belajar wudu yang penuh rasa, ya. Nah, berikutnya nomor 5. Ketika sedang marah, nomor setunggal tadi apa, Pak? Masih ingat? Sadari sedang marah, ya. Yang kedua, baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Yang pertama sadari sedang marah. Yang kedua baca ta'awud. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah pindah posisi. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat ambil air wudu, dan yang kelima adalah ini asosiasi kami itu istilahnya reframing. Reframing itu membingkai ulang peristiwa yang membuat marah ini apa sih? Kemudian dibingkai ulang supaya hati kita tetap nyaman. Contoh misalnya, ketika jenengan itu, contoh saya karena sering keluar kota, kemudian ketika sampai rumah, anak itu sudah nyambut, capeknya hilang, tapi istri sampai rumah alasan capek, ya namanya juga capek, Pak. Biasanya istirahat sebentar. Mbak main-main sih karo aku, karo anak-anak gitu. Ya kadang-kadang kita susah coba sampai rumah, bukan disambut, bukan di wedang anget dan sebagainya, tapi sudah diomongin gak enak. Meskipun omongannya benar nih, Pak. Mandi kok cuapek, kadang-kadang di kursi tertidur gitu, Pak. Sampai rumah nang jobe aktivitas kayak gitu, tapi nang omah turu. Wah, rasanya marah tuh, Pak. Marah meskipun kita tuh pulang bawa amplop gitu ya, Pak ya. Tapi sih amuk, Pak. Nah, itu reframing. Reframing membingkai ulang. Iki nek aku marah, kok dadine ngene. Lebih baik tak bingkai ulang dalam pikiran saya. Ya Allah, alhamdulillah. Mungkin aku memang jarang memperhatikan mereka. Sehingga di sini tetap enak. Itu. Atau ketika kita pakai baju, karena musim hujan, baju rapi gini, ada genangan air, jeruat, kotor kabeh misalnya. Biasanya emosi toh, oh kurang ajar iki. Wis nang komplek kok banter-banter. Daripada marah lebih baik, ya Allah, emosi marah ini. Orang marah atau orang merasa terdolimi itu doanya mustajabah, makbul. Jenengan doa aja. Ya Allah, Innova Pak, ya ganti Innova baru. Boleh apa mboten, Pak? Loh, minta ke Allah ya boleh toh. Itu switching, reframing namanya. Daripada emosi lebih baik dibuat nyaman pikiran kita, gitu ya. Karena orang-orang yang derajatnya tinggi itu adalah orang yang menjaga ucapan atau orang yang menjaga kata-katanya. Itu orang derajatnya tinggi, Pak. Orang yang mampu mengelola marah, salah satu hadisnya adalah orang yang mampu mengelola marah itu adalah penghuni surga. Maka la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Anak muda mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah kasih saya itu nasihat ya Rasulullah, hidupku itu seperti ini ya Rasulullah, tolong kasih nasihat ya Rasulullah. La taghdab, kata Rasulullah, jangan marah. Ya Rasulullah, kasih lagi ya Rasulullah. Apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Minta lagi, ya Rasulullah, kasih lagi. Masa cuma 2 ya Rasulullah? Rasulullah kasih lagi yang ketiga. La taghdab, jangan marah. Sampai diulang 3 kali, Pak. Berarti ini penting ya. Maka pengumuman sing dina iki gampang ngamuk pengumuman. Setiap kali mau marah, ingat. Penyakit teko. Jantung ini khawatir kena serangan jantung. Diabetes, asam lambung, enggak jadi marah. Di reframing supaya pikiran jadi tetap nyaman. Gitu ya. Nah, jadi rumus mengelola marah itu ada sadari lagi marah, baca ta'awud, pindah posisi, ambil air wudu dan reframing. Yang terakhir adalah ketika marah berbicaralah sepenuh cinta. Masa iso ngamuk kok ngomong enak? Bisa. Caranya gimana? Jangan langsung bicara, tetapi tarik nafas dulu sampai tenang. Balik lagi, pakai nafas perut.
tahan di sini Allah, disadari ya Allah alhamdulillah diparingi marah. Ya Allah alhamdulillah ya. Setelah benar-benar tenang baru ngomong sepenuh cinta. Contoh, ketika adik punya anak gitu loh, adiknya lagi dipukul kakaknya. Ya Allah, mungkin kita juga marah. Kita ngomong ke adik, Dek, mama bisa merasakan kamu marah, kamu kecewa. Ngomong yang enak, ngomong sepenuh cinta. Itu rumusnya jamaah sekalian ya. Bukan orang yang kuat dalam kehidupan ini. Orang yang kuat itu bukan orang yang jago berkelahi, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. HR riwayat Bukhari dan HR riwayat Muslim nomor hadis 2609. Kemudian barang siapa yang menahan marah padahal dia mampu marah, maka nanti di akhirat Allah akan memanggilnya, Allah membanggakannya. Jenengan namanya sinten Bah? Pak Arif. Allah akan membanggakan Pak Arif karena mampu mengelola marah pada hari kiamat nanti. Dan di hadapan semua manusia Allah memberikan pengumuman bahwa Pak Arif ini membanggakan Pak Arif karena bisa mengelola marah dengan baik dan menyuruh Pak Arif memilih bidadari-bidadari yang sudah ada. Waduh. Jenengan langsung enom malih, Bah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Masya Allah. Siapa yang mampu menahan marah padahal dia mampu melakukan itu, mampu melampiaskannya, maka nanti di akhirat Allah akan memanggilnya, membanggakannya di hadapan semua manusia. Dan Allah akan menyuruh, silahkan, tafadhol, milih bidadari yang dipilih. Masya Allah. Hah? Waduh. Istri kita itu malah nyuruh-nyuruh, Bah. Nyuruh-nyuruh, Bah. Satu orang jatahnya berapa, ngoten, Bah? Masya. Dalam? Nah. Iki kita jenengan iki pengen mboten tersalurkan iki. Bah, Umi nderek napa mboten, Bah? Oh, aman. Nek nderek, Bah, kiamat kono ngomahe. Nah, terakhir, kemarahan dan kebahagiaan tidak mungkin hadir di waktu yang sama. Jadi antara marah dan bahagia itu nggak mungkin hadir di waktu yang sama. Jenengan itu punya kemampuan untuk memilihnya. Jadi hidup itu memilih, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita sedang marah, kita mau milih marah atau enggak ini? Itu pilihan. Maka pilihan mana yang mau kita pilih? Marah dan bahagia itu enggak pernah di waktu yang sama. Maka pilihan kita adalah pilihlah kebahagiaan disertai kelola kemarahan yang benar. Jadi marah itu boleh, tapi yang benar marahnya. Rasulullah apa pernah marah? Pernah. Rasulullah itu harusnya kalau orang biasa, Rasulullah dicaci maki, dikatakan tukang sihir, dikatakan dilempari batu, kemudian dikencingin, pernah masjidnya juga dikencing dan sebagainya. Harusnya marah dong. Tapi Rasulullah bisa ngelola itu. Maka lain dengan semua hadis yang disebutkan tadi itu. Maka dibanggakan nanti di sana. Nah, kita yang mungkin berat untuk mencontoh Rasulullah, tapi kita bisa minimal mengelola marah ini. Mengelola marah ini dengan benar. Kalaupun marah, marahlah dengan benar. Sesuai kaidah-kaidah yang sudah diajarkan oleh agama kita. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk keluarga kita semuanya. Amin. Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya. Amin. Allah paringi kelancaran rezeki untuk kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan yang hutangnya banyak bisa segera bayar hutang. Amin. Nek utang aminnya banter biasanya.
Dan mudah-mudahan Allah paringi kita semuanya. Insya Allah kalau kita setiap hari seperti ini, insya Allah akhir kita husnul khotimah. Amin. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan jenengan semuanya bisa mengelola marah ini dengan benar. Marahlah dengan benar. Dan ketika bisa mengelola marah, walakal jannah, bagimu surga. Surga di dunia dan surga di akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.